Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan Gem yang mencoba menyerang Enseol dengan cepat. Tetapi Enseol hanya melihat Gem yang mau menyerang dirinya dengan sangat tenang. Dan akhirnya, Enseol menyerang balik Gem dan berhasil menebas Gem dengan sangat mengerikan. Darah segar pun bercucuran keluar dari tubuh Gem yang terkena tebasan pedang Enseol. Tepat setelah Enseol memasukkan pedang ke dalam sarungnya, berbarengan juga dengan tewasnya Gem di belakangnya. Setelah membunuh Gem, Enseol memandangi senjata rahasia milik Gem dan berpikir kalau tadi merupakan pertarungan yang sulit. Enseol juga bersyukur karena mengetahui senjata rahasia milik Gem. Jika saja tidak, hasil pertarungannya pasti berbeda. Enseol kemudian melirik ke arah mayat Gem yang baru saja dia bunuh. Ia melihat kalau Gem memiliki wajah yang terobsesi dengan duniawi. Tetapi, Enseol tertarik dengan salah satu mayat di sana, ia kemudian menghampiri mayat itu. Itu adalah mayat orang yang sebelumnya ingin diselamatkan oleh Enseol. Dalam hati, Enseol bertanya, bagaimana rasanya berhasil melakukan balas dendam. Begitu balas dendam telah terbalaskan. Apakah aku bisa tersenyum lepas seperti kau juga? Enseol kemudian mengulurkan tangannya ke arah mayat itu. Dan ternyata, Enseol mengambil pedang milik orang itu untuk digunakan olehnya. Enseol kemudian beranjak pergi meninggalkan tempat pertempuran yang sudah penuh dengan mayat itu. Namun tanpa disadari oleh Enseol, ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya, dia juga bertanya apakah itu orangnya. Sosok itu tidak terlihat jelas dan hanya menunjukkan bayangan hitam yang penuh dengan aura membunuh. Bayangan itu memuji Enseol karena berhasil membunuh teknik pedang dari sekte Fire Rain Sword. Sungguh bakat yang luar biasa. Tapi, masih banyak anak jenius sepertinya di sini. Kecuali dia telah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, bertahan hidup di neraka akan selalu sulit baginya. Shin lalu berganti ke hari berikutnya. Di sini diperlihatkan bahwa ada segerombolan orang yang sedang mengejar satu orang yang sedang kabur. Salah satu dari mereka kemudian menyerang orang yang sedang kabur dengan senjata miliknya, senjata itu seperti cambuk yang sangat panjang. Dan ternyata, orang yang sedang dikejar adalah Enseol. Enseol berhasil menangkis serangan cambuk itu menggunakan pedang miliknya. Namun tak sampai situ saja, serangan berikutnya bertubi-tubi membarah ke arah Enseol dengan sangat cepat. Serangan itu alhasil berhasil mengenai telah punggung Enseol. Sial, mereka bersikukuh mengikutiku terus. Kalau aku terus dikejar oleh mereka seperti ini, aku bisa mati sia-sia. Sembari terus berlari dari kejaran kelompok orang di belakangnya, Enseol berpikir untuk membuat rencana terlebih dahulu. Shin kemudian berganti ke instruktur Hyok dan instruktur Jin yang sedang mengawasi ujian ketiga ini. Instruktur Hyok bertanya bagaimana situasi ujian sekarang. Instruktur Jin lalu menjelaskan kalau, dari 83 train, sekarang hanya tersisa 41 train saja. Mendengar itu, instruktur Hyok cukup terkejut, karena sudah 3 hari berlalu sejak ujian dimulai, tapi masih 41 orang yang masih hidup. Tapi meskipun begitu, ini artinya yang tersisa hanyalah mereka yang benar-benar layak. Waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Shin lalu kembali berganti di mana, pedang Enseol yang akhirnya terjerat oleh senjata cambuk milik orang yang mengejarnya. Orang itu kemudian sangat senang karena berhasil menangkap Enseol, hahaha, kena kau, ucapnya. Tetapi hal yang tak terduga terjadi, Enseol ternyata memilih untuk melepaskan senjatanya dan memilih untuk kembali berlari secepat mungkin. Sambil berlari dan ngos-ngosan, Enseol berpikir kalau dirinya tidak akan diuntungkan kalau bertarung di tempat terbuka karena karakteristik senjata milik orang-orang yang mengejarnya. Enseol akhirnya terus berlari sambil menyusun rencana agar bisa selamat dari kejaran mereka. Namun di sisi lain, instruktur Hyok sedang memegang peta dan sedang memperkecil suatu area di peta itu. Bahkan, instruktur Hyok juga melepaskan Killer Demon di sekte Fire Rain Sword. Shin lalu kembali memperlihatkan Enseol yang ternyata sedang menuju ke arah sekte pedang Fire Rain Sword.
Beberapa orang yang mengejar Enseol sebelumnya, akhirnya sampai di depan sekte Fire Rain Sword, dan menemukan jejak darah Enseol yang disebabkan oleh senjata mereka sebelumnya. Ketiga orang itu kemudian melihat ke arah sekte Fire Rain Sword dan berencana untuk masuk ke dalamnya. Setelah masuk, mereka penasaran, apakah Enseol sedang bersembunyi di sini. Salah satu dari mereka kemudian mengira kalau saja Enseol mungkin sudah putus asa. Salah satu dari mereka kemudian sangat percaya diri dan berkata, "Kalau tak peduli sejauh apa kau berlari, kau takkan bisa kabur dari pedangku." Namun tanpa dia sadari, Enseol ternyata sedang berada di belakangnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Merasakan ada aura membunuh yang sangat kuat, orang itu kemudian mencoba menoleh ke belakang untuk melihat ada apa sebenarnya di belakangnya. Setelah menoleh ke belakang, ia menyadari kalau Enseol sudah mengayunkan pedangnya ke arah dirinya. Namun beruntung, ia berhasil menghindari serangan dari Enseol. Ia juga berteriak ke teman-temannya kalau Enseol ada di belakang mereka. Orang itu kemudian balik menyerang Enseol dan berkata kalau Enseol terlalu naif. "Apa kau sungguh mengira trik rendahan seperti itu berguna melawanku?" Enseol yang melihat serangan itu mengarah ke dirinya, ia dengan seksama melihat serangan itu menggunakan teknik dispatnya. Enseol lalu dengan cepat berhasil menghindari seluruh serangan itu tanpa terkena sedikit pun. Enseol juga menangkis beberapa serangan orang itu hingga membuat orang itu sangat terkejut. Apa dia berhasil membaca pergerakanku? Namun, Enseol yang melihat ada celah untuk menyerang, Enseol dengan cepat memanfaatkan celah itu untuk maju dan langsung memberikan satu tebasan yang mematikan. Tebasan Enseol berhasil menebas langsung ke leher orang itu. Teman-temannya yang lain pun, hanya bisa melihat salah satu temannya bercucuran darah karena terkena tebasan pedang Enseol hingga tewas. Tanpa memberikan kesempatan kepada yang lain, Enseol kemudian maju lagi dengan sangat cepat untuk mencoba menghabisi yang lain dengan secepat mungkin. Melihat Enseol yang dengan cepat mendekati dirinya, ia kemudian berusaha untuk menyerang Enseol juga dengan mencoba mengayunkan pedang cambuknya. Namun ternyata, pedang cambuknya itu tidak bisa digunakan karena tempat yang mereka tempati sekarang terlalu sempit untuk menggunakan senjata itu. Akhirnya, tanpa berlama-lama, Enseol memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang orang itu. Dan slash, satu orang kembali tumbang di tangan Enseol dengan sangat tragis. Murid-murid lain kemudian baru menyadari kalau Enseol ternyata sengaja memancing mereka ke sini agar mereka kesusahan menggunakan senjatanya. "Dia benar-benar orang yang sangat licik dan kejam," ucap salah satu dari murid yang mengejar Enseol. Enseol yang berhasil memancing mereka ke sini berpikir kalau dirinya beruntung. Bertarung di tempat yang sempit dapat memaksa mereka untuk memperkecil formasi mereka. Begitu jangkauan mereka diperkecil, arah dan jalur teknik yang mereka pilih akan mudah diprediksi. Terlebih lagi, setiap satu dari mereka tidak begitu pandai. "Aku bisa menang dengan membunuh mereka satu per satu." Salah satu murid itu kemudian kembali menyerang Enseol. Serangan itu memantul dari tembok dan dengan cepat langsung menuju ke arah Enseol yang sedang mencoba untuk lari. Dan boom, serangan itu dengan telak berhasil mengenai Enseol hingga membuat dirinya terpental dan kesakitan. Enseol tidak menyangka kalau cambuk itu akan memantul dari tembok. Melihat Enseol yang terkapar, tentu saja murid-murid itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mencoba untuk menyerang Enseol lagi. Namun saat mereka berlari untuk mendekati Enseol, tiba-tiba salah satu dari mereka menabrak sesuatu yang sangat keras. Ternyata, itu adalah seseorang dengan badan yang tinggi besar serta memberikan tekanan aura yang sangat mengerikan. Orang itu kemudian bertanya, apakah mereka semua tidak sedang ingin kaburkan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten. Dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.